Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa di dalam hati kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita telah sampai pada Minggu Rogate, yang artinya berdoa. Dengan demikian, kita yang dikasihi Tuhan, marilah kita serukan dalam doa kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Bawalah sahabatmu berdoa, bersama-samalah berkata, bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya Tuhan Allah kami, dalam nama-Mu kami menyanyikan pujian-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucap syukur selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyampaikan puji-pujian kepada Allah Tuhan kita. Itulah doa dan ucapan terima kasih kita kepada-Nya. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 574 ayat 1 dan ayat 2. Pujilah, pujilah Tuhanmu. Pujilah, pujilah Tuhanmu, nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu. Diampuni dosamu, dipulihkan hidupmu. Pujilah, pujilah Tuhanmu, nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu. Muliakan, muliakan Tuhanmu, beritakan kasih rahmat Tuhanmu. Bawalah sahabatmu pada juru selamatmu. Muliakan, muliakan Tuhanmu, beritakan kasih rahmat Tuhanmu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Sorak-sorai bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu. Dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak.
di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 127 ayat 2, Majulah, Majulah. Hukum Taurat. Yang menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita pada Minggu Rogate hari ini, yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 hingga ayat 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 686 ayat 1 dan ayat 3. Ku bercelah di depan-Mu. Doa, permohonan, dan janji Allah. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan Allah, sekarang kami datang ke hadapan-Mu, kiranya Engkau berkenan menggenapi janji-Mu. Lindungilah kami orang-orang yang berlindung dan menggenapi janji. Lindungilah kami orang-orang yang berlindung dan berserah kepadamu. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu mengandalkan pengasihan-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Kasihanilah kami dan dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Engkau melihat penderitaan yang sedang terjadi di muka bumi ini akibat pandemik COVID-19 yang semakin membuat kami gentar dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, penderitaan ini sudah semakin terasa di tengah-tengah bangsa kami, juga dunia ini. Sudah begitu lama kami tidak boleh berkumpul di gerejamu bersama-sama dengan warga jemaatmu. Kami sudah semakin rindu berkumpul bersama-sama saudara kami, karena sudah begitu lama kami harus tinggal dan bekerja dari rumah kami masing-masing. Juga sangat berpengaruh bagi kehidupan kami. Setiap harinya kami merasa khawatir akan makanan kami karena kami tidak dapat bekerja seperti biasanya. Begitu banyaknya sahabat dan keluarga kami yang harus berhenti dari tempat mereka bekerja karena perusahaan yang harus ditutup. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu kini kami bersembah sujud dengan jari tangan kami, juga dengan kepala kami. Kasihanilah kami. Enyahkanlah ya Tuhan COVID-19 itu dari muka bumi ini. Segeralah ya Tuhan mendengar jeritan kami, agar secepatnya kami sembuh dan kembali mengerjakan pekerjaan kami, terutama supaya kami kembali dapat berkumpul di tengah-tengah gereja-Mu yang kudus. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, Engkau juga melihat anak-anak kami yang sudah lama tidak boleh belajar di sekolah, yang membuat hati mereka tidak menentu. Janganlah kiranya cita-cita mereka terhambat dan semangat mereka kendor. Berikanlah ya Tuhan pikiran yang jernih bagi mereka, supaya mereka tetap belajar dalam rumah masing-masing, menunggu kami pulih dari penderitaan ini. Jauhkanlah ketakutan yang berlebihan dari anak-anak kami, tetapi kuatkanlah iman mereka kepadamu, supaya mereka juga mau berdoa memohon kepadamu. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, lihatlah mereka sanak saudara kami yang telah kehilangan pekerjaan mereka. Kasihanilah mereka. Janganlah kiranya mereka berputus asa, tetapi teguhkanlah hati mereka untuk berharap yang lebih baik daripadamu setelah Tuhan memulihkan kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, lihatlah kami yang telah mengeluh untuk mencari nafkah hidup kami setiap hari. Saudara-saudara kami yang tidak mendapatkan makanan setiap hari, kiranya Tuhan memerintahkan burung-burung gagak untuk membawa makanan bagi mereka. Engkaulah yang menambahkan berkat bagi mereka yang mau berbagi kepada sesamanya. Juga gerejamu di seluruh dunia ini, berkatilah supaya gerejamu semakin nyata menjadi berkat bagi dunia ini. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, berkati pemerintah kami, para medis, dan mereka yang sedang bekerja siang dan malam untuk kesembuhan saudara-saudara kami yang terserang virus corona. Kuatkanlah mereka, jangan biarkan mereka dalam ketakutan. Mereka adalah alat-Mu di dunia ini, agar rencana keselamatan yang daripadamu segera terwujud. Biarlah ya Tuhan, kami saling berdamai, pemerintah dengan rakyat, agar kami bersatu hati untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di dunia ini. Untuk itu, kami tunduk di bawah tangan-Mu yang penuh pengampunan. Hapuskanlah segala dosa kami, juga dosa saudara-saudara kami.
hanya kepadamu-lah kami datang, sebab kami yakin hanya kepadamu berilah kami bekal kehidupan setiap hari, dan lepaskanlah kami dari penderitaan yang sedang terjadi. Kuatkan dan hiburkanlah kami yang telah ditebus oleh darah Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 228 ayat 1, Yesus Juru Selamat yang tetap. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 452 ayat 1, telah datang tabib yang besar. Firman Tuhan yang menjadi episkal bagi kita Minggu Rogate hari ini tertulis dalam Lukas 18 ayat 1 hingga ayat 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini
Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah Ia menurut waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 474 ayat 3, Bila Yesus bersamaku. Bila Yesus sahabatku, dunia menggodaku. Tuhan Yesus lah pemenang, Dia memenangkanku. Maka jiwaku tenang, Tuhan Yesus sahabatku. Bila aku serta Yesus, aku kuat dan menang. Pengakuan iman percaya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 487 ayat 1, tekun di dalam doa. Tekun di dalam doa, besar kuasanya, walau berat cobaan, tak pernah menyerah. Penuh kepercayaan kepada Tuhannya, Tuhan menaklukkan semua musuhnya. Salam sejahtera bagi kita semua, Amang, Inang, Naposo Bulung, remaja, dan juga anak-anak sekolah minggu HKBP Nomensen, Resort Petojo. Apa kabar? Tentu doa dan harapan kami
Semoga Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, memberikan kesabaran, memberikan sukacita dan pengharapan bagi kita semua. Hari ini adalah minggu yang ke-9 kita beribadah di rumah kita masing-masing. Dan setelah lebih kurang 2 bulan kita bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah, dan tinggal di rumah, tentu ada banyak hal yang telah kita hadapi. Tapi apapun yang kita hadapi, kesulitan dalam hidup kita sepanjang bulan ini, percayalah Tuhan akan senantiasa menyertai kita semua. Sebelum kita akan mengenal firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini tertulis di dalam kitab 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai dengan ayat 27. Demikian firman Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini, dan menurut hati-Mu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel, adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah, dan telah menjadikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, minggu kita hari ini disebut Minggu Rogate. Artinya adalah berdoa. Dr. Martin Luther, tokoh reformasi gereja, pernah mengatakan demikian. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Bahkan doa itu adalah jantung hidup orang percaya. Ibarat tubuh kita, doa itulah yang membuat kehidupan rohani kita dapat bertahan. Seandainya kita berhenti berdoa, itu artinya iman kita telah mati. Demikian pentingnya arti doa bagi kita sebagai orang percaya. Karena itu, melalui nats khotbah ini, ada beberapa hal yang dapat kita petik, yang kita dapat teladani dari hidup doa seorang hamba Tuhan yang bernama Raja Daud. Yang pertama, marilah kita tekun di dalam doa. Tadi saya katakan bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Doa adalah jantung bagi orang percaya. Selama kita masih berdoa, maka hidup iman rohani kita tetap. Tetapi jikalau kita berhenti berdoa, maka iman kita sesungguhnya telah mati. Karena itu, firman Tuhan melalui nats khotbah ini mengajak kita yang pertama sekali, bertekunlah di dalam doa. Bertekun dalam doa itu berarti berdoa senantiasa, tidak henti-henti, tidak jemu-jemu, tidak putus-putusnya. Karena itu, sama seperti apa yang dikatakan oleh dalam kesaksian hidup Daud, Daud selalu hidup di dalam doa, dan dia selalu menyampaikan segala pergumulan hidupnya kepada Tuhan melalui doanya. Dan saya berharap meskipun kita saat ini sudah sekian lama harus di rumah dan beribadah di rumah, sebenarnya ini adalah kesempatan bagi kita untuk lebih banyak waktu untuk bersekutu, berdoa, bernyanyi, memuliakan Tuhan bersama-sama dengan keluarga kita di rumah. Marilah kita memakai kesempatan ini untuk lebih dekat kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berdoa dan memuji nama Tuhan. Janganlah kerajinanmu kendor meskipun kita harus menghadapi wabah virus yang masih belum berakhir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasihi, saat itu Raja Daud berdoa di dalam kemah suci. Karena waktu itu Daud sedang berencana akan membangun bait Allah. Tetapi Tuhan mengatakan melalui Nabi Nathan, bukan kamu yang akan membangun bait Allah, bait suci, tetapi keturunanmu, Raja Salomo, yang akan membangun. Tetapi meskipun dia harus berdoa di bait, di kemah suci, tempat yang masih sangat darurat, tetapi tidak menyurutkan kerajinan, kesungguhan, ketekunan Raja Daud untuk datang berdoa di hadapan Tuhan. Karena itu, meskipun kita sama seperti Raja Daud belum dapat beribadah di gereja, di bait suci Allah, tetapi marilah kita tetap tekun berdoa di rumah kita masing-masing. Karena kita percaya di mana bersekutu 2-3 orang, di sana Tuhan ada. Yang kedua, marilah kita berdoa dengan kerendahan hati. Berdoa di dalam kerendahan hati. Mari kita perhatikan doa dari Raja Daud ini. Dia berdoa dari kerendahan hatinya. Dan inilah yang dapat kita teladani dari doa Raja Daud. Marilah kita berdoa di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Coba kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Raja Daud dalam doanya di ayat 16b.
Dia mengatakan, siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Mengapa Daud mengatakan hal demikian? Karena Daud menyadari bahwa dia sesungguhnya adalah orang yang tidak layak, tidak patut untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dia sadar bahwa dia adalah seorang raja bangsa Israel yang dulu dipanggil, dipilih oleh Tuhan dari tempat gembala domba. Jadi sadar masa lalunya, latar belakang hidupnya. Dia sadar dia hanyalah seorang gembala domba. Tetapi Tuhan memilih, memanggil dia, mengurapi dia menjadi raja bangsa Israel. Yang kedua, mengapa dia berdoa dalam kerendahan hati? Karena dia sadar bahwa dia adalah manusia yang berdosa, manusia yang jahat. Tentu kita ingat dosa yang dilakukan oleh Raja Daud. Dia merampas Batseba, istri dari Uria. Dan dia merencanakan hal yang buruk supaya Uria mati di peperangan dan dia merebut Batseba menjadi istrinya. Tuhan tahu apa kesalahan yang dilakukan oleh Daud. Tetapi lihatlah betapa besarnya kasih karunia Tuhan. Meskipun Tuhan marah, Tuhan murka dan Tuhan akan menghukum Daud, ternyata Tuhan berbelas kasihan. Tuhan mengurungkan niatnya untuk menghukum Daud dan juga seisi keluarganya. Dan itulah yang mendorong Daud berdoa dengan kerendahan hatinya. Jadi pertama dia sadar dia bukan apa-apa, dia bukan siapa-siapa. Dia hanyalah seorang gembala yang dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan menjadi raja. Dia sadar dia pernah melakukan dosa yang besar dan Tuhan pernah murka kepadanya. Tetapi kasih Tuhan jauh lebih besar dari segala dosa dan pelanggarannya. Demikian juga dengan halnya kita. Marilah kita belajar seperti doa Raja Daud. Berdoa dengan kerendahan hati kita. Kita harus sadar bahwa sesungguhnya kita ini juga bukanlah apa-apa, bukan siapa-siapa. Kita juga orang yang lemah, kita orang yang berdosa, kita orang yang jahat. Tetapi lihatlah betapa baiknya Tuhan, betapa besarnya kasih Tuhan. Tuhan tidak memperhitungkan segala dosa dan pelanggaran kita. Karena itu marilah kita berdoa dengan kerendahan hati, memohon kasih karunia Tuhan, memohon pengampunan dosa kita, dan memohon berkat Tuhan. Bukankah nasihat orang bijak mengatakan, berdoa itu harus seperti tangan yang meminta di bawah. Yang ketiga, marilah kita berdoa dengan ucapan syukur. Tema minggu kita hari ini, Minggu Rogate, adalah doa ucapan syukur. Doa ini adalah doa ucapan syukur Raja Daud. Mengapa Daud mengucap syukur? Karena dia sadar begitu banyak berkat Tuhan, kasih Tuhan, karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang telah diterima dalam hidupnya. Karena itu jangan lupa, di dalam doa, marilah kita tidak boleh melupakan. Mari kita mengucap syukur di dalam doa kita. Mengapa ini penting? Kalau kita coba perhatikan dalam kebiasaan kita berdoa sehari-hari. Seringkali ketika kita berdoa, kita berpikir bahwa berdoa itu hanya sekedar menyampaikan daftar tuntutan-tuntutan, permohonan kepada Tuhan. Bahkan kadang-kala kita sedikit memaksa kepada Tuhan. Seringkali kita lupa mengucap syukur dalam doa kita. Kalaupun ada dari kita ingat mengucap syukur, mungkin hanya bagian pembuka daripada doa kita. Tetapi Daud di dalam nats ini mengajar kita, mari kita berdoa dengan mengucap syukur. Jadi mengucap syukurlah dalam doa kita. Jangan pernah lupakan segala berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jadi hal yang penting dalam doa, jangan pernah lupa mengucap syukur di dalam doa kita. Dan yang terakhir, yang keempat,
marilah kita berdoa memohon berkat dan juga pertolongan Tuhan. Jadi dalam doa ini Daud memohon kepada Tuhan, dia mengatakan, "Ya Tuhan, biarlah Tuhan mengenapi segala janji Tuhan, bahwa Tuhan akan tetap mengokohkan kerajaan pada masa pemerintahan Daud." Dia memohon kiranya Tuhan juga pada waktunya akan memilih salah seorang dari keturunannya, yaitu Raja Salomo, anak dari Betseba, yang akan menjadi pengganti Raja Daud. Dia juga mengucap syukur dan memohon supaya Tuhan senantiasa memberkati umat Israel, supaya mereka tetap menjadi umat Tuhan dan Allah menjadi Allah mereka. Karena itu marilah kita menyampaikan segala doa, segala permohonan kita di dalam doa kepada Tuhan. Saat ini kalau kita perhatikan apa yang terjadi, begitu banyak orang-orang yang hidupnya susah mentah. Banyak orang yang sudah kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang sulit mencari makan. Banyak orang yang mengalami sakit penyakit, terlebih yang telah terinfeksi oleh virus corona. Begitu banyak tuntutan dalam hidup kita saat ini. Karena itu firman Tuhan mengajak kita, mari kita menghadapi semua kesulitan dalam hidup ini, mintalah pertolongan Tuhan, mintalah berkat kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, supaya Tuhan akan mempercukupkan segala kebutuhan kita. Karena itu marilah kita bertekun di dalam doa, dan percayalah Tuhan akan menjawab doa kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena kami boleh tetap beribadah meskipun kami belum boleh beribadah bersama di gereja. Kami hanya dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi kami senantiasa mengucap syukur jikalau Tuhan masih memberi kami waktu, kesehatan, kesempatan, supaya kami tetap berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami sadar banyak kesulitan, banyak masalah, banyak pergumulan yang kami hadapi, terutama akibat daripada wabah virus corona ini. Tetapi firman mengajar kami Tuhan, supaya kami senantiasa dekat kepada Tuhan, supaya kami senantiasa bertekun dalam doa kepada Tuhan, supaya kami senantiasa memanjatkan segala permohonan kami kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan akan menjawab doa setiap orang-orang yang benar. Bapa di sorga, berkatilah firman-Mu, berkatilah kami semuanya, seluruh jemaat dan juga majelis di gereja HKBP Nomensen ini. Tuhan jagai kami, Tuhan pelihara hidup kami, Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit, terutama sakit karena COVID-19. Tuhan, Engkau juga yang senantiasa memberikan iman kepada semua jemaat Tuhan untuk senantiasa berdoa dan beribadah meskipun di rumah kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan untuk program di gereja-Mu, biarlah Tuhan yang memberkati supaya dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, semua aparat kesehatan dan juga aparat keamanan, aparat pemerintahan yang menangani wabah virus corona ini. Tuhan, Engkau juga yang menguatkan mereka, menjaga mereka, memberikan hikmat sehingga kami dapat segera pulih dan keluar dari wabah ini. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita memuji Tuhan, bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 814 ayat 1 dan ayat 3. Ajar aku dengan roh-Mu, sambil memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Berdoa kepadamu,
Mengucap syukurlah kepada Tuhan di dalam doa kita. Dialah Tuhan yang selalu memberikan kasih setia dan berkat-Nya bagi kita umat ciptaannya. Terima kasih kepada Tuhan Allah kita, karena Dia berjanji akan hari esok. Dia telah memperhatikan keadaanku dari tahtanya yang di atas. Tuhan Allah berjanji akan membuat suatu keajaiban yang besar untuk memberitahukan seluruh kebesaran kasih-Nya. Ketika kita sedang mengalami penderitaan saat ini karena adanya COVID-19, marilah kita berdoa dalam hati yang penuh pengharapan. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada kami. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati kami, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nama Majelis Jemaat dan juga tim ibadah online HKBP Nomensen menyampaikan salam, selamat Hari Minggu Rogate, tetaplah berdoa. Tuhan Yesus memberkati.